Selagi masih bisa, sebaiknya janganlah menunda. Berterima kasih kepada yang terkasih, mintalah maaf kepada yang kau padanya sering khilaf, dan minta tolong kepada yang padanya kau suka bohong. Bohong? Bukan, aku tidak sedang mengajari orang lain, namun sedang berbicara, menegur diriku sendiri. Semula kusangka mataku adalah mataku sendiri. Padahal jika mata tanpa penglihatan, apa jadinya aku ini? Selama ini aku merasa kuat, hebat, dan berdaya mengalahkan. Selama masih memiliki kehendak, selama itu pula aku merasa aku bisa jadi jawara, bahkan jadi juara. Semula itulah yang aku kira. Padahal demi mengalami kantukku sendiri, sepasang pelupuk mata yang mengendur kekuatannya ini tak bisa aku kuat-kuatkan lagi, hingga akhirnya tak lagi berdaya seluruh ruas tubuh untuk aku kerahkan melawan. Kejam sudah ini mata. Tapi apakah aku harus melaknat kantuk, memusuhinya? Mustahil. Aku justru harus berterima kasih pada mataku yang telah menjadi alarm yang baik, memberi penanda masuknya waktu istirahat yang tidak boleh ditunda lagi, apalagi dilawan. Tapi pernahkah sekali saja aku sekadar berterima kasih pada mataku sendiri? Kau, bagaimana denganmu? Dengan matamu, dengan kantukmu, dengan tidurmu? Kantuk pula lah yang telah mengajariku tentang ambang batas kesadaran. Ya, ternyata sehebat-hebat manusia takkan pernah berhasil melawan kantuknya sendiri. Peristiwa memejam mata adalah peristiwa luar biasa. Sebagus-bagus karya manusia, semahal apapun prosesnya, sebanyak apa jumlah manusia yang digerakkan mewujudkan karya, seluruhnya melenyap sejak mata memejam dan gelap seluruh pandangan. Katup mata ternyata juga menjadi hijab antara mata yang memandang dan segala yang dipandang. Dalam hal memandang, pandangan berhadapan dengan cara pandang, jarak pandang, sudut pandang, dan batas pandang. Gedung mewah dibangun dengan dana setinggi langit, dengan arsitektur super, dengan tempo pembangunan yang berbulan-bulan, bahkan mungkin tahunan, dengan ratusan pekerja. Sebagus apapun hasilnya, niscaya seketika sirna ketika kita menutup mata. Ternyata kita tak pernah berhak menyalahkan dunia
dan segala isinya, serta tiap kejadian di dalamnya. Kitalah yang wajib menutup mata, membatasi pandangan. Jika direnungkan lebih mendalam, betapa banyak kemungkinan yang bisa terjadi pada setiap satu kedipan. Ketika katup mata ini menutup seberapapun sebentarnya, apa saja yang bisa sedang terjadi. Dan ketika katup mata ini kembali membuka, apa saja yang sudah terjadi, yang baru saja kita lewatkan. Betapa banyak perjalanan yang kita lewati, namun alangkah banyak pengalaman yang kita lewatkan. Maafkan aku mata. Sejauh-jauh sudut mata kanan sanggup menjangkau bidang di sisi kanan. Sejauh-jauh sudut mata kiri sanggup menjangkau bidang di sisi kiri. Bukankah mata selalu bisa hilang pandang? Melihat depan, kita bisa kehilangan samping, belakang, atas, bawah. Melihat atas, kita bisa hilang pandang terhadap depan, samping, kiri, kanan, bawah, dan belakang. Alangkah mata terbatas geraknya, juga pandangan. Maafkanlah aku mata. Telah teramat sering memaksakan kehendak padamu untuk melampaui batas kemampuan. Bahkan kupaksa melotot, melampiaskan amarah, memincing demi mencibir atau memandang rendah orang lain. Bahkan kau kupaksa berpaling, meski untuk itu kubuang mukaku sendiri. Dan pada saat-saat tertentu, pada saat-saat kusangka Tuhan tidak melihat, kau kuajak maksiat. Teramat sering pula pada mata aku telah berbohong. Padahal sejak aku dilahirkan, sepasang mata ini selalu menolong. Mereka perkenalkan aku pada bentuk, pada wujud. Mereka perkenalkan aku pada kebersatuan manunggal. Mereka, sepasang mata ini, memang berdua, tapi menyatu. Dua mata, satu pandangan. Mereka jugalah penerima cahaya sesungguhnya. Masuk, diterima dengan baik, lalu dipantulkan. Aku ingin meminta tolong kepada mataku untuk lebih jujur dalam melihat. Benarkah apapun yang dilihat oleh mata, sejatinya mata melihatnya dalam keadaan terbalik? Benarkah otak yang membalikkan kembali objek yang dilihat terbalik oleh mata agar sesuai keadaan
sebenarnya. Bagaimana dengan dia yang otaknya berlogika terbalik? Cukup. Aku enggan membahas ini jika hanya membuatmu meneteskan air mata. Meski masih soal mata, meski belum soal hati, tapi memang kejujuran itu menyakitkan, walaupun kebohongan lebih menyakiti. Namun aku tak mau obrolan tentang mata justru menyebabkan kesedihan. Bukan itu yang sedari awal kuniati. Maafkan aku, mata dan hati. Maafkan aku.